Juga kita menjelaskan bahwa Bustaman bukan Habib. Tidak ada Fam Bustaman ya. Lah, bagaimana dengan Raden Saleh, pelukis terkenal itu, Den? Maksudnya? Ya, katanya beliau Habib. Lalu pakai nama Raden Saleh, Syarif Bustaman. Oh gini, Eyang Kertoboso atau Kiai Bustam mempunyai 10 putra ya, putra putri. 1 Kiai Angabai Wongso Direjo, Patih Pekalongan. 2 Raden Tumenggung Karto Dinagoro, 1 Bupati Batang. 3 Ki Marto Wijoyo, Demang Kaligawe. 4 Raden Ayu Mangko Dipuro, istri Patih Demak. 5 Ki Kartoboso II atau Jaksa Agung Semarang. 6 Ki Prawiro Dirjo, Patih Demak. 7 Kiai Muhammad Bustam, Penghulu Semarang. 8 Ki Ngabai Surodirjo, Patih Batang. 9 Nyimas Ajeng Zarip. 10 Kiai Adipati Yudonegoro, Bupati Lasem. Nah, yang nomor 9 Nyimas Ajeng Zarip dinikahi Sayyid Alwi bin Awal bin Yahya. Punya putra bernama Sayyid Husain bin Awal bin Yahya. Menikah dengan sepupunya sendiri, putri dari Kiai Haji Agung Bustam atau Kertoboso II, Jaksa Agung Semarang. Lahirlah Raden Saleh Syarif Bustaman. Jadi Bustaman yang dipakai nama untuk Raden Saleh itu dari ibunya, sedangkan Fam Habibnya dari ayah beliau bin Yahya. Den, seorang Habib Fam bin Yahya tapi lebih memakai Bani Bustaman dari ibu. Gimana ceritanya ini? Bahwa begini, sejak umur kira-kira 6 tahun beliau yatim piatu. Kemudian diasuh oleh Eyang Terboyo, Kanjeng Terboyo, yang beliau Eyang Kanjeng Terboyo adalah keluarga Bustaman. Jadi sejak kecil Raden Saleh ini lebih dekat dengan keluarga Bustaman daripada keluarga bin Yahya. Oh begitu, tak kirain tidak mau pakai Fam Habib. Lalu apakah Bustaman seorang Sayyid, Den? Alah, nanti ditunggu kisah kampung Bustaman. Wah, siap. Lanjut. Oke, kembali ke cerita Adipati Semarang ya. Adipati Semarang yang kelima adalah Tambi Jemiril atau Tambi Semail. Ini pilihan Sunan Amangkurat I Tegalarum 1646 1677. Untuk menggantikannya, nah kemudian ia hanya menjabat 3 tahun. Setelah itu ia diberhentikan pula. Adipati Semarang yang ke-6 yang menggantikan Kiai Tambi Semail adalah Kiai Ngabai Wongsorjo, asal dari Sedayu, tahun 1659 Masehi. Ia ditunjuk langsung oleh Sunan Amangkurat untuk menggantikan Kiai Tambi. Pada pemerintahannya ini, ia membangun pendopo kadipaten di Kampung Gubahan. 7 tahun menjabat. Ia kemudian diturunkan oleh Amangkurat. Beliau harus melepaskan jabatannya dan kemudian diserahkan kepada Kiai Ngabai Tawi Projo. Kemudian Adipati yang ke-7 Kiai Ngabai Tawi Projo tadi, asal dari Kajoran. Beliau memindahkan kabupaten dari Gubahan ke Kampung Sekayu. Hanya 4 tahun. Sunan Amangkurat I memang ketika itu terkenal sebagai kurang sabaran dan banyak curiga terhadap bawahannya. Kiai Ngabai Tawi Projo pun diturunkan dan bahkan diusir setelah 4 tahun menjabat. Kemudian Adipati
Semarang. Yang ke-8 itu lengsernya Kiai Hangabei Towi Projo tadi. Kemudian digantikan 3 adipati sekaligus. Ini masih zaman Amangkurat, Tegalwangi ya, Tegalarum. Nama Kiai Hangabei Noyomerto, Kiai Hangabei Dipo Menggolo, Kiai Hangabei Hastroyudo. Kadipaten di alun-alun dipindah di utara kampung Cina, yaitu Pecinan. Mereka memimpin selama 3 tahun saja. Jadi 3 orang ini memimpin Semarang. Jadi Semarang pernah dipimpin oleh 3 adipati sekaligus, yaitu tadi Kiai Hangabei Noyomerto, Hangabei Dipo Menggolo, Hangabei Hastroyudo. Namun hanya 3 tahun saja. Kemudian diturunkan kembali oleh Sunan Amangkurat I. Kemudian adipati Semarang yang ke-9 adalah Kiai Hangabei Alap-Alap dari Jepara. Ditunjuk menggantikan ketiga bupati tersebut. Ia kemudian bergelar Mas Tumenggung Alap-Alap, menjadi gubernur Semarang dan menjabat selama 4 tahun. Lagi-lagi Sunan Amangkurat I mencopotnya, menurunkannya. Kemudian adipati Semarang yang ke-10 Kiai Mertonoyo, keturunan ke-5 pendiri Semarang, Pandanaran I ini. Kemudian yang ditunjuk Sunan Amangkurat. Sunan Amangkurat memberi gelar Mas Ronggo Yudowongso. Kemudian zaman perang Raden Trunojoyo, dan selanjutnya ya diberi gelar dengan Kiai Tumenggung Laksamana Yudonegoro. Kemudian terjadi perang besar Trunojoyo itu. Pasca itu setelahnya, hal ini kota Semarang dan pemukiman Kaligawe dan sekitarnya pesisir utara menjadi wilayah East India Company. Penyerahan ini terjadi sebagai kompensasi atas biaya yang dikeluarkan company selama berperang melawan Raden Trunojoyo. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1678. Pangeran Adipati Puger yang kemudian mengangkat diri menjadi sultan dan mendapat dukungan company, mengangkat Bupati Semarang menjadi adipati. Pangeran Puger sendiri mengambil nama Pakubuwono I. Ini jumenengnya Pakubuwono I itu di Semarang ya. Keputusan pengangkatan Bupati Semarang ke-10 menyatakan diangkat menjadi adipati atas persetujuan Panembahan Cakraningrat Madura, dan Bupati Semarang dengan nama Kiai Adipati Suro Menggolo I. Nah, ini baru pertama mulai ada Terah Suro Hadimenggalan di sini. Jadi adipati baru menerima benda-benda negara dari Pakubuwono I sebagai berikut: 4 keris, 2 meriam, 60 pucuk senapan, 120 pedang, dan 5 gamelan lengkap. Adipati juga mendapat tanah di sepanjang jalan dari Semarang sampai Salatiga sebanyak 2000 desa. Jadi di 2000 desa itu atas kekuasaannya dia. Ia memerintah selama 27 tahun dan meninggal pada tahun 1713 atau menurut tahun Jawa 1635. Jenazahnya disemayamkan di Berkota, yaitu Suro Hadimenggalan I. Louis William Christian van den Perks, kelahiran 19 Oktober 1845, meninggal 2 Maret 1927. Oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda diminta untuk melaporkan, mendata, dan mengorek sejarah tentang orang-orang koloni Hadramut
yang ada di Kepulauan Hindia Belanda. Ya, kemudian dituangkan dalam buku Hadramut ini, koloni Hadramut ini. Nah, apa isinya? Nanti sebagian akan kami ceritakan di video-video berikut. Ikuti terus channel ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.